Jadi ngajar di salah satu pondok pesantren Mahad Islami Payakumbuh. Nah di sanalah petualangan dimulai. Lebih 25 tahun hidup saya, tidur saya, tertawa saya, senyum saya di pesantren-pesantren. Gimana Ustaz? Tentu perjuangannya ya lebih misalkan itu bangunnya ketimbang jadi santri Ustaz, mendirikan pondok Tajul Fas dari awal. Mungkin barangkali tidak dari nol, mungkin dari minus barangkali Ustaz ya. Cerita Ustaz pernah ke kami kan hingga sebesar sekarang Ustaz. Harapannya pondok ini besar, walaupun saya sudah tidak ada. Pondok ini berjalan walaupun saya sakit. Pondok ini tetap hidup walaupun saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kakak abang, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita telah launching podcast episode pertama podcast Ruang Pulih Podcast. Teman-teman, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan di podcast episode pertama ini spesial kita bersamai oleh sosok figur, sosok tokoh yang hari ini sangat diperbincangkan di dunia maya, khususnya apalagi dunia nyata di berbagai forum kajian dan diskusi publik. Beliau adalah sosok yang sangat kita kenal, terutama di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat secara khususnya, dan tentunya secara umum Indonesia. Beliau adalah Ustadz Ari Jahrudin. Kakak abang, teman-teman yang rahmati Allah, khusus episode pertama ini kita akan menyorot salah satu sisi dari kehidupan beliau, yaitu tentang status beliau sebagai seorang pendakwah, khususnya pendakwah pondok, pejuang pondok. Dimana sama kita ketahui, Ustadz Ari Jahrudin saat ini mempunyai pondok pesantren di daerah Kabupaten Agam yang sedang ramai jadi perbincangan dan satu pondok terbesar di Sumatera Barat dan Indonesia khususnya. Saat ini telah memiliki santri sekitar 600 santri, Bapak Ibu, dan juga dipenuhi oleh beragam santri dari beragam daerah. Ada 12 provinsi, Kalimantan, Jawa, hingga Aceh, dan sampai juga dengan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Maka dari itu Pak Ibu, sangat menarik barangkali kita akan bahas dan kupas tuntas, meneliti sisi kehidupan beliau tentang bagaimanakah perjuangan beliau, jatuh bangun beliau, dan apa sebenarnya melatar belakang beliau dan motivasi beliau mendirikan pondok pesantren Quran Tajul Fas, dan bagaimana sebenarnya rahasia beliau sehingga bisa mendirikan pondok pesantren sehingga pondok pesantren Tajul Fas sehingga bisa besar seperti saat sekarang ini dalam waktu yang relatif sangat cepat, yaitu kurang dari 5 tahun. Sebelumnya kita sapa dulu para pembicara kita, narasumber kita, guru kita Ustadz Ari Jahrudin. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Ustadz Egip, tambah gagah saja Ustadz Egip. Jadi ingat masa lalu ini bajunya. Kita baju zaman 82 ini. Iya, cocok mungkin mudah-mudahan cocok. Ya, ngobrol apa sekarang Ustadz Egip? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas waktunya. Bapak Ibu, kita akan mulai. Barangkali jadi pertanyaan juga Bapak Ibu teman semuanya ya, terkait kemarin juga banyak pertanyaan kami di berbagai platform media sosial, Ustadz Ari gitu kan. Nah sekarang kita hadirkan langsung di sesi forum yang keren ini. Banyak pertanyaan Ustadz dan banyak penasaran. Kita ketahui sedikit biografi Ustadz dan profil Ustadz di berbagai macam media dan juga di buku Ustadz. Ustadz sebenarnya kehidupannya itu dari pesantren saat ya puluhan tahun. Nah, jadi hingga sekarang dari pesantren, sekolah pesantren, dan sekarang mendirikan pesantren. Kita ingin tahu Ustadz, bagaimana sebenarnya latar belakang Ustadz dan motivasi Ustadz ingin ya berkecimpung atau kehidupan Ustadz di dunia pesantren gitu Ustadz, sehingga mendirikan pesantren sekarang Ustadz. Awalnya saya tidak ingin masuk pesantren. Sejak kecil saya suka main bola, suka belajar yang sifatnya ekstrakurikuler gitu. Karena kalau ekstrakurikuler kan tidak menuntut banyaknya otak kiri ya, harus menghafal, harus belajar, enak mainnya di luar gitu. Nah saya 10 daripada 10 saudara dan saya anak ke-9. Semua saudara-saudara saja yang ke-10 itu hanya saya yang dimasukkan oleh bapak saya pondok pesantren. Awalnya memang bapak saya dan ibu saya, tapi begitulah di sana saya menyadari bahwa tidak ada yang mempengaruhi takdir seseorang ya. Saya percaya dengan doa orang tua. Mungkin bisa jadi doa orang tua itulah yang membuat saya mengarahkan seperti ini.
tersesat kepada jalan yang salah. Artinya doa ibu, doa bapak mungkin harus pesantren. Akhirnya saya sejak SMP tiba-tiba saja keinginan masuk pesantren tanpa disuruh oleh orang tua. Awalnya kan orang tua nyuruh tuh, tapi karena saya nggak mau, orang tua pasrah. Tapi saya percaya mungkin orang tua tuh yang sering nyebut-nyebut ya, doain ketika sholatnya, akhirnya dilembutkan saja, ingin saja masuk pesantren. Pas tiba-tiba sekolah kurang lebih tamat SD lah ya, tamat SD saya dimasukin ke pondok pesantren. Di Garut itu banyak pesantren-pesantren, dan di Limbangan itu disebut dengan kota santri. Jadi setiap kampung ada pesantren. Saya dititipkan ke guru ini. Akhirnya mondoklah ke salah satu pondok pesantren di Darussalam Garut ya. Nah, di sana kemudian ke Al-Basariyah, kemudian ya ke berbagai pesantren, ke Limbangan, ke Sirnasari, ke Bandung. Nah, dari perjalanan kehidupan pesantren ke pesantren, akhirnya nampaknya dunia saya sudah dunia pesantren. Nah, pas begitu selesai masuk pesantren, saya diberikan nasihat oleh guru saya, Buya Saiful Azhar. Kata beliau, kamu jadi ya orang besar, katanya. Maksud orang besar tuh begini, orang besar tuh bukan yang memiliki harta, yang memiliki kedudukan, yang memiliki pangkat, memiliki jabatan. Orang yang besar itu adalah besarnya kebermanfaatan kamu kepada umat. Dia kan menampar sekali itu. Kata Buya itu, kamu bisa jadi orang besar kalau kamu bisa memberikan manfaat walaupun kepada 1-2 orang. Gitu. Maka jadilah orang yang bisa menebar manfaat. Salah satu caranya adalah kamu ngajar. Karena kalau kamu memberikan manfaat dengan harta, kamu harus kaya. Kalau kamu memberikan manfaat dengan pengaruh kamu harus jadi orang besar. Tapi kalau kamu bisa mengajar, kamu bisa memberikan manfaat kepada umat dengan ilmu yang telah engkau pelajari. Maka tamat dari pesantren, keinginan saya begitu langsung dari Bandung pergi ke Payakumbuh tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 tuh. Jadi ngajar di salah satu pondok pesantren Mahad Islami Payakumbuh. Nah, di sanalah petualangan dimulai. Masya Allah. Petualangan dimulai dari tahun 2020. Sekarang udah tahun berapa tuh? Tahun 2025 ya. Kurang lebih 25 tahun. Masya Allah. Hidup saya, tidur saya, tertawa saya, senyum saya di pesantren-pesantren. Hingga tahun 2020 berapa ya? 2021 tuh. 2021 ketika itu ada Indonesia sedang diancam dengan ancaman COVID ya. COVID, semua sekolah ditutup. Jadi naluri mengajar tuh hidup saja gitu. Rasanya harus ngajar gitu. Tapi kegiatan-kegiatan formal kan ditutup ketika itu. Akhirnya saya punya inisiatif ngetuk pintu rumah orang untuk menyampaikan, Bu, Pak, punya anak nggak yang mau belajar? Ayo di tempat saya gitu. Jadi tempat nggak ada, dana nggak ada, guru-guru nggak ada, hanya saya saja. Memang niatnya bukan buat pesantren, niatnya hanya ingin ngajar aja gitu. Akhirnya Kimi ngajar 5 orang, terus berubah, terus bertambah hingga 10, 15, 17, 45, semakin banyak santri. Gimana nih caranya? Akhirnya kita negolah kepada masyarakat kampung di Pekan Senayan di sini, Bu, rumah yang kosong ada nggak? Boleh kami isi dengan santri. Terus ada santri 7 orang, dipinjam rumah orang. Dulu santri itu tidak di asrama, tapi di rumah-rumah warga yang rumahnya kosong. Belajarnya di mana? Belajar itu kan tidak mesti di lokal. Kalau sekolah ya di lokal, tapi belajar tuh di mana saja bisa belajar. Kadang-kadang belajar di hutan, di kebun. Ini kan dulu hutan, kebun, di pinggir-pinggir jalan. Pokoknya alam tak kambang jadi meja belajar dulu tuh. Setahun 2 tahun akhirnya di sanalah Allah. Saya percaya kepada janji Allah, man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Bukan karena hebatnya, maaf ya, kita bukan karena hebatnya seseorang, tapi karena bisa jadi Allah bantu itu karena hebatnya kesungguhan dan besarnya tekad seseorang gitu. Mungkin karena besar dan tekadnya teman-teman saya, termasuk Ustadz Egip gitu ya, yang dulu ente datang ke sini kan tidak minta gaji kan. Jujur nih, ini podcast itu minta gaji nggak? Berjuang. Siapa yang manggil ente ke sini gitu? Dan tidak ada open recruitment guru ketika itu. Doa saya begini, ya Allah,
sempurnakan dakwah saya, hadirkan orang-orang yang bisa membantu dan mengisi kekurangan saya. Gitu. Dan cara Allah membantu itu, contoh kita penting nih guru santri belajar bahasa Inggris, tidak mesti saya tiba-tiba bangun tidur langsung bahasa Inggris, enggak. Tapi bisa jadi Allah hadirkan guru yang mau ngajar bahasa Inggris gitu. Ya Allah, saya miskin nih, nggak punya uang. Bisa jadi bukan bangun tidur tiba-tiba di bawah bantal emas berlian kemudian uang. Bisa jadi Allah hadirkan orang-orang yang mau mensupport kegiatan dakwah kita karena mereka punya uang. Allah hadirkan dengan kita. Makanya pondok pesantren ini lahir karena murni pertolongan Allah. Semua jemaah-jemaah, donatur-donatur dilembutkan hatinya untuk mensupport dan mendukung perjuangan dakwah kita. Masya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu, teman-teman, sangat menarik tadi cerita statement dari guru kita Ustaz Ari Jarhadin. Sebelumnya beliau awalnya tidak mau pondok ya, tapi terus dinasihatin, diajak, dibujuk namurkan doa orang tua keren lah. Hingga sekarang betah puluhan tahun di pondok, dan barangkali kalau kita kaji nomor tak sejak taman SD sampai sekarang tuh lebih dari 5 tahun ya, hidup di dunia pondok. Timbul satu pertanyaan Ustaz, menariknya. Sebesar itu pengaruh pondok, kira-kira apa kita pengen tahu kan, nilai pondok apa sebenarnya yang membuat Ustadz jadi begitu semangat pondok ini, untuk membantah juga kan, merubah persepsi masyarakat soal apa takutnya untuk pondok atau persepsi yang kurang enak tentang pondok. Sebetulnya Ustadz kan bertahun-tahun lekat dengan hati ini pondok. Apa itu nilai apa sebenarnya kita ingin tahu Ustadz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah adalah kebermanfaatan ya. Maka kita diajarkan oleh Islam bukan hanya sekedar cukup menjadi orang hebat, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Bukan orang pintar tapi orang yang soleh, karena ukuran kemuliaan seseorang itu ada dalam kebermanfaatan gitu. Makanya itu disebut amal jariah itu kan karena ada kebermanfaatannya ya Ustaz ya. Baik kebermanfaatan ilmu, baik kebermanfaatan harta, baik kebermanfaatan karya atau jasa. Nah, Rasul juga menyampaikan kun aliman au muta'aliman au muhiban. Kalau bisa kamu itu jadi ulama, atau kalau enggak paling tidak bisa belajar. Kalau tidak paling bisa tidak mencintai orang yang belajar. Di pondok semua kemuliaan itu terkumpul. Di pondok ini ada ulama yang mengajar, betul nggak? Ada ulama yang pinter nih ilmu tafsirnya ngajar di sini. Ada ulama pinter nih ilmu nahwunya di sini. Maka pondok pesantren itu tempat berkumpulnya ulama gitu. Kedua, muta'aliman, tempat berkumpulnya orang-orang yang belajar gitu, santri-santri gitu. Muhiban, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintai ilmu, para donatur. Coba kita cari lembaga mana yang berkumpul ketiga kemuliaan itu. Ustadz Egypt di sini bukan hanya sekedar mengajar kan? Apa coba? Belajar juga kan? Bukan hanya sekedar belajar dan mengajar, tapi beramal juga. Betul. Belum tentu Ustadz Egypt kalau di pondok itu mungkin hanya belajar, tapi belum tentu bisa mengajar. Atau bisa jadi mengajar, tapi belum tentu tidak mengamalkan gitu ya ilmunya. Nah, di pondok pesantren satu tempat yang memang merangsang kita untuk tumbuh tiga potensi itu. Jadi mengajar, belajar, maka mencintai gitu. Dan itu sih yang menjadikan alasan kami bangga gitu ya, menjadi bagian daripada pondok pesantren gitu. Itu. Kemudian kedua, saya juga pernah diberikan nasihat oleh guru saya, kalau kamu ingin kaya ya udah bisnis aja gitu. Kalau kamu ingin viral ya udah jadi selebritis aja gitu. Kalau kamu ingin kedudukanmu tinggi ya udah jadi raja aja atau jadi presiden saja. Tapi kalau kamu jadi ingin panjang umur, namamu sering disebut-sebut, maka ngajarlah gitu kan. Jadilah guru Ustaz ya. Coba Ustadz Egypt, saya ingin tanya, mohon maaf tanpa mengenyampingkan gitu ya profesi apapun. Ustadz Egypt ingat nggak guru Ustadz Egypt di SD kelas 6? Ingat namanya siapa? Guru SD lah salah satunya, namanya siapa? Ada namanya Bu Udar, Bu Yu. Udah berapa lama kan? Saya tanya Ustadz Egypt, Bupati Agam tahun 95 siapa? Belum lahir. Belum tahu, nggak tahu lah. Tinggal 2000 aja nggak ingat lagi Ustaz. Tuh
luar biasa. Bukan 2000 berarti miliar, profesi yang lainnya. Betul ya betul saat ya. Tapi guru itu selalu di dada kami semua namamu terpatri, di batin kami semangatmu mengalir, hadir dan hadir sepanjang masa. Oh guru, jasamu luar biasa. Dia akan selalu hadir dan hadir di hati jiwanya para santri. Coba profesi mana yang bisa menjamin seperti itu? Maka kenapa Nabi Muhammad SAW namanya terus mengalir terpatri di jiwa-jiwa semua manusia? Karena beliau mu'allim, karena beliau pengajar, ya. Itu. Kalau sudah dimuliakan Allah, ya Allah akan muliakan. Kalau sudah mengejar akhirat, dunia akan didapat gitu. Coba Ustadz Egy lihat tokoh-tokoh di Indonesia yang paling berpengaruh. Coba yang kemarin diangkat jadi pahlawan oleh Pak Prabowo. Iya betul. Ramai Indonesia ya. Dari mana? Santri kan? Dari pondok santri ya. Pondok pesantren umumnya gitu. Ya. Umumnya. Jadi pesantren santri bukan hanya pelajar yang dididik untuk pakai sarung, untuk pakai peci, tetapi santri itu mereka yang diwarnai dengan sibugh ruh keislaman. Mau jadi apapun, jadi presiden, tapi tetap di keningnya terinstal santri. Santri itu kalau kata, maaf ya, kalau kata Buya kami, sa itu dari santri, sabikul khairat, naibul ulama, tarkul ma'asi. Sa-nya sabikul khairat, dia selalu tamak kepada kebaikan gitu. Jadi haus aja kepada kebaikan, tuh maunya itu berkarya setiap hari, nambah ilmu, nambah iman, nambah amal. Makanya kebermanfaatan, keberhasilan seorang orang tua sebenarnya anugerah ketika anaknya sudah bisa berada di pondok pesantren. Gitu Ustaz Egy. Masya Allah. Bapak Ibu teman-teman, telah kita dengarkan bagaimana sebenarnya pondok pesantren itu melahirkan atau menularkan nilai-nilai kehidupan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Betul Ustaz ya? Betul sekali, kita, khususnya saya pribadi juga merasakan di pondok, memang banyak sekali, tidak satu dua Ustaz, banyak sekali nilai-nilai prinsip kehidupan yang tidak kita temukan di luar sana. Makanya orang besar banyak dari pondok pesantren. Dan sangat beruntung Ustaz ya, orang-orang yang pernah di pondoknya, lahir di pondok, dan banyak orang-orang hebat khusus Indonesia adalah lahir dari pondok pesantren, mereka dari santri. Karena di pondok pesantren diajarkan bukan hanya sekedar manusia itu bisa mencari, tetapi bisa bertahan. Ya, betul Ustaz. Jadi pondok tidak mengajarkan kita untuk mencari, tapi bisa mengajarkan kita untuk bertahan. Bertahan. Jadi ada satu sisi kurikulum pondok yang tidak nampak gitu ya, tidak tertulis. Namanya kalau kata ahli pendidikan disebut hide kurikulum ya. Apa hide kurikulum tuh? Dia mencerdaskan sisi emosional. Sehingga anak itu dari pondok pesantren cenderung memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, siap berperang. Ustaz Egy, coba saya ingin berikan sebuah analogi. Ayam potong dengan ayam adu mahal mana? Ayam adu maksudnya. Ayam adu. Dulu ayam adu itu ya di Payakumbuh ada yang jual sampai 14 juta. Ayam potong ada nggak yang harganya 10 juta satu? Nggak ada. Kenapa? Ayam potong itu bentuknya beda kan dengan ayam adu. Ayam adu dadanya berbentuk gitu. Kalau bahasa orang Jerman tuh batago. Batago kan? Batago. Tuh kan sudah salah. Batago. Badago kan? Gagah, keren itu. Tengok otot-ototnya, kakinya, jalannya seperti apa. Oleh orang yang punya ayam itu dia dikasih training, pelatihan hidup setiap jam 9 dipanasin, kemudian dimandikan, kadang harus diadu-adukan dengan lawannya gitu, walaupun harus berdarah, diajarin bagaimana cara mematok, diajarin bagaimana cara menyerang gitu, dan itu tidak dilakukan
kepada ayam potong gitu. Ayam potong kerjanya apa? Makan, tidur, keluar mengeluarkan kotoran kan itu. Itu aja kerjanya gitu. Makanya ketika dia sudah tumbuh besar, ayam adu mahal harganya, ayam potong dijual dagingnya gitu. Jalannya aja beda gitu, ayam potong dengan ayam adu. Kenapa? Karena ayam adu dibentuk. Apalagi manusia yang dibentuk gitu ya dengan latihan hidup, dia akan lebih badago gitu ya, akan lebih kuat untuk melawan tantangan zaman yang akan dia lalui sendiri tanpa orang tua gitu. Makanya anak pesantren yang biasanya keluar cenderung lebih kuat, kreatif ya, karena dia udah latihan gitu. Latihan, sudah terlatih gitu di dunia pesantren, sehingga pas begitu masuk kepada panggung kehidupan setelahnya, mereka sudah siap gitu ya menghadapi berbagai badai, ancaman dan terpaan hidup, udah terlatih. Banyak orang yang sekarang itu saya sering istilahkan banyak yang pintar tapi gagal jadi manusia ya. Pintar sih pintar tapi minta pulsa masih ke mama, nggak punya uang masih ngadu ke papa padahal sudah S2. Nah itu gitu. Baik Ustaz, alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman, begitulah suasana dan model kehidupan ketika di pondok gitu, yang sangat mahal sekali, tidak ditemukan di lembaga lain. Bisa Bapak Ibu nanti juga lihat secara langsung dan Bapak Ibu mungkin merasakan sekiranya punya anak di pondok pesantren. Bicara soal tadi berjuang saat jatuh bangun Ustaz, kita ingin cerita juga sedikit Ustaz, gimana Ustaz? Tentu perjuangannya ya lebih kan jatuh bangunnya ketimbang jadi santri Ustaz, mendirikan pondok Tajul Hufaz dari awal, mungkin barangkali tidak dari nol, mungkin dari minus barangkali Ustaz ya. Cerita Ustaz pernah ke kami kan hingga sebesar sekarang Ustaz, seluas ini dan sebanyak santrinya. Masya Allah. Bukan karena hebat saya sih, tapi karena keikhlasan teman-teman, keikhlasan tim, kesabaran mereka untuk mau mendengarkan instruksi, nasihat-nasihat pimpinannya gitu. Bisa jadi kesolehan santri dan kecintaan para jemaah, para donatur yang membuat pondok ini tegak ya. Bukan karena Ari gitu. Ari hanya bagian daripada tim yang dipilih oleh Allah untuk berjuang pondok itu. Di sana ada ustadz-ustadzah, di sana ada tim fundraising, di sana ada tim media, di sana ada donatur muhsinin yang sampai saat ini mereka terus membantu tanpa pernah melihat pondok gitu. Bayangkan karena mereka lah, karena cinta mereka, karena kesungguhan tim-tim ini gitu. Dan makanya saya pribadi menyampaikan kepada teman-teman tim di pondok ini, saya senang tidak menyebut mereka sebagai karyawan. Jadi tidak ada karyawan pondok, yang ada adalah pejuang pondok. Karyawan ini ada jam kerjanya pagi sampai sore, tapi pejuang tidak ada jam kerjanya. Karyawan ini diikat oleh gaji dan gaji, tapi pejuang tidak diikat oleh gaji gitu. Makanya kadang-kadang ada ustadzah yang harus bekerja sampai jam 3 gitu tanpa harus memperhitungkan imbalannya gitu. Karena mereka lah pondok ini tetap ada. Yang namanya ujian, yang namanya dakwah pasti tidak akan lepas daripada ujian ya, ujian yang menghantam, dan bukan dakwah kalau tanpa ujian gitu. Apalagi ujian-ujian dakwah ini kan ujian yang profesi yang mewarisi profesinya para nabi, berat gitu. Berat, tidak semua kita sanggup gitu. Banyak pelaksana dakwah yang berguguran di tengah-tengah jalan. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan kaki dan kekokohan tangan lah yang masih bisa terus gitu ya untuk meniti cita-citanya. Jadi perjuangan godaan itu banyak ya, godaan itu banyak, tapi kami bisa kuat karena bisa sama-sama mendayung ya, mendayung, bukan karena tidak ada tantangan, tapi perahu kami alhamdulillah masih kuat untuk banyak yang mendayung arus-arus yang besar gitu dengan kekuatan timnya. Dulu Ustadz Egip kami di sini masuk ke sini diuji dengan ekonomi, diuji dengan isu, kadang ada yang membuli, kadang ada yang meremehkan, kadang ada yang merendahkan. Sekiranya tidak ada orang-orang yang kuat di samping saya gitu, mungkin belum bisa kita bertahan sampai saat ini.
Maka karena ada orang-orang yang kuat di samping saya, di sekitar saya, itulah yang masih bisa menopang gitu, yang membuat saya semangat. Maka lihat wajah Ustadz Ekip jadi semangat, lihat wajah santri jadi semangat, lihat wajah ustadz-ustadz yang lain jadi semangat gitu. Lihat wali santri yang memiliki harapan jadi semangat. Lihat para jemaah yang memiliki kecintaan kepada pondok jadi semangat. Itulah yang menguatkan. Karena saya sadar masalah bukan untuk menjatuhkan, tapi masalah untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan kami agar bisa loncat lebih tinggi gitu. Justru kita berterima kasih karena masalah, bukankah karena masalah kita ini besar. Ya. Jadi besar kecil itu bukan karena masalahnya, besar kecil itu adalah karena sikap kita kepada masalahnya itu sendiri. Kadang kita bisa jatuh karena masalah, kita bisa bangkit karena masalah, kita bisa besar karena masalah. Gitu sedikit. Alhamdulillah sangat menggugah sekali cerita dan sharing pengalaman guru kita Ustaz Ari Jardin, Bapak Ibu, dalam mendirikan Pondok Pesantren Quran Tajul Fas dari awal akhir-akhir 2020 hingga sekarang 2025, mau 5 tahun ya Ustaz ya. 5 tahun. Dan banyak ya yang menyatakan memang kita akui dalam waktu 5 tahun barangkali tidak banyak pondok Ustaz ya bisa mencapai kita anggap prestasi ataupun ya, nikmat dari Allah Ustaz kan, dengan santri yang lumayan banyak dan pengembang pondok yang begitu dikenal banyak ulama-ulama datang ke sini Ustaz ya. Nah maka barangkali Bapak Ibu juga penasaran dengan Pondok Pesantren Tajul Fas ya Bapak Ibu ya, dan barangkali nanti bisa ditelusuri lebih lanjut di media sosial Tajul Fas. Sekilas barangkali Pondok Pesantren Tajul Fas ya, pondok pesantrennya fokus Quran Ustaz ya, pondok pesantren Quran yang dan adab yang menggembleng ataupun mengamarami santri-santrinya berperilaku adab akhlak yang baik gitu, yang bagus, yang masya Allah Bapak Ibu kesini dan melihat langsung, dan dengan Quran itu ya, dan ibadahnya yang giat itu itu pilar pondok. Barangkali Ustaz boleh juga kami sampaikan ini barangkali pertanyaan kita yang terakhir di sesi episode ini. Kira-kira Ustaz, Pondok Pesantren Tajul Fas ke depan Ustaz targetkan sejauh apa dan seperti apa gitu Ustaz? Istilahnya mau dibawa arah kemana bagi Tajul Fas di mau 5 tahun yang kedua Ustaz? Semua punya cita-cita, dan cita-cita ini harus digantungkan setinggi-tingginya, karena Rasul memang mengajarkan kalau minta surga pas alil firdaus, mintalah surga firdaus. Harapan cita-cita saya sudah di tanah tapi Tajul Hupat masih membumbung namanya di langit gitu. Bahkan saya terinspirasi dengan salah satu doa, maafkan kalau saya salah, kalau tidak salah Kiai Haji Sahal ya, beliau menyampaikan jangan sampai daripada aku melihat bangkai pondok lebih baik aku jadi bangkai duluan gitu. Itulah cita-cita seorang ya yang mencintai pondok. Harapannya pondok ini besar, walaupun saya sudah tidak ada, pondok ini berjalan walaupun saya sakit, pondok ini tetap hidup walaupun saya mati. Nah tentu di sana juga harus ada program 5 tahun ini, program sebagaimana fase perkembangan anak ya, dari usia 1 sampai 5 tahun itu masa masih menyusui lah. Dari 5 tahun sampai 10 dia masa mulai menyapih gitu, artinya sudah melepas dari air susu ibunya. Kalau kemarin awal-awal pondok berintis kan masih disusui ya, kemana-mana harus ada Ustadz Ari. Nah sekarang tuh masa belajar untuk menyapih ya. Iya, betul, artinya saya sudah sering keluar ya, silahkan mandiri, tapi sedikit-sedikit minum pakai Promina gitu, pakai pisang yang lembut-lembut dulu. Nanti di usia 5 tahun, 10 tahun sampai usia 15 tahun sudah kuat, baru kita pancangkan lebih dengan berbagai program yang lebih luas manfaatnya. Bisa jadi nanti kayak pondok pesantren yang menginspirasi kami, Pondok Pesantren Gontor sudah ratusan ya, cabang-cabangnya dimanapun ada, karena ya kebermanfaatannya semakin luas. Walaupun sekarang masih dalam fase awal, kita sudah memiliki 2 pondok di Bandung dan di Bukit Tinggi gitu. Nah ke depan insya Allah kita akan lebih belajar menguat, belajar berjalan gitu. Nah belajar berjalan sekarang tuh sedang memperbaiki sistem-sistemnya saja, membenahi sistem-sistemnya, sistem pengasuhan kita benahi, sistem madrasah kita benahi, sistem fundraising kita benahi, sehingga nanti di usia 7 tahun ke atas lah kita sudah betul-betul menjadi anak yang balig, yang mandiri ya. Kalau sudah mandiri ke depan ya bisa sampai berkembang kepada
ranah-ranah dakwah yang lain gitu, Ustadz Egip ya. Oke, baik. Sama-sama telah kita dengar Bapak Ibu teman-teman, begitulah Pondok Pesantren Tajul Hufaz, cita-cita, harapan dan juga target dari Guru Ustadz Ari Jahrudin ke depan seperti apa Tajul Hufaz. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita dengar, barangkali mudah jadi penambah referensi dan penambah pertimbangan Bapak Ibu. Ia ingin memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Tajul Hufaz. Barangkali sedikit lagi Ustadz, terakhir mungkin closing statement dari Ustadz, penguat dan penekanan kepada para orang tua bahwasannya di zaman sekarang pondok pesantren itu ya tidak akan pernah ketinggalan zaman, dan salah satu lembaga yang tetap menjadi pilihan ideal bagi orang tua masukkan anaknya. Mungkin misalnya orang tua bahwa pondok pesantren ini ginilah gitu, dan Bapak Ibu jangan ragu untuk memasukkan pondok pesantren Tajul Hufaz. Barangkali satunya pondok pesantren Tajul Hufaz dan beragam juta lagi pondok lain itu saja. Gimana sih? Saya kalau punya anak, saya berani bayar berapa juta per bulan untuk mencari orang yang memastikan sholat berjamaah anak saya. Kalau saya punya uang, saya akan mencari orang yang memastikan anak saya bisa ngaji dari tidak bisa ngaji menjadi ngaji. Kalau saya punya uang, saya akan mencari orang yang memastikan anak saya mengontrol untuk memakai HP yang mengganggu pikiran dan kehidupan mereka gitu. Kalau saya punya uang, saya akan mencari orang yang menuntun adab anaknya sehingga dia bisa berperilaku baik kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada gurunya. Nah sekarang ibu bapak nggak usah mencari orang itu, cukup masukkan ke pondok, maka sholatnya terjaga, perlindungan sosialnya terlindungi, terjaga, adabnya terdidik gitu, belajarnya terpenuhi, akhlak dan kehidupannya terjaga gitu. Maka pondok pesantren adalah saat ini menjadi pendidikan yang paling aman untuk generasi saat ini di tengah banyaknya fitnah yang akan mengganggu agama dan merusak akhirat mereka gitu. Insya Allah di pondok adalah tempat yang paling aman dan tidak ada yang paling membahagiakan seorang ayah ibu ketika anaknya sudah berubah, lembut, ibadahnya baik, akhlaknya luar biasa, kemudian dia bisa mandiri dan bisa belajar hidup tanpa harus mahal-mahal. Oh biayanya berapa? 850.000 itu bukan biaya pendidikan, itu adalah biaya anak bapak ibu untuk makan mereka, untuk tidur mereka, untuk belajar mereka gitu. Pendidikan ini tidak dibayar, itu untuk anak ibu sendiri. Makannya 3 kali, tidurnya aman, pengawasannya terlindungi ya. Jadi sebenarnya tanpa biaya ini memang betul-betul murni dakwah, kecuali kalau sebulan sampai 10 juta ya. 10 juta, bahkan di pondok pesantren di sini dari 600 santri ada 200 sekian lah ya yang memang dibiayai oleh para muhsinin, dan kita yang mencari menghubungkan donatur dengan santri yang memang tidak memiliki kecukupan materi. Inginnya sih semua, tapi kemampuan kami masih terbatas untuk bisa menampung para donatur gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu. Kita tekankan sekali, garis bawahi bahwa tidak ada tempat atau lembaga sekolah yang seaman, senyaman, dan seideal dari pondok pesantren Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu mungkin lebih dalam searchingnya, tapi kami yakini seperti itu. Nah berarti Bapak Ibu salah satu pilihannya adalah satunya yang terbaik saat ini pondok pesantren Quran Tajul Hufaz. Bapak Ibu bisa direferensi ataupun pertimbangan yang menambah salah satu pilihan Bapak Ibu memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren Quran Tajul Hufaz, karena saat sekarang pas juga lagi buka PSB ya saat ya. Buka PSB. Kita mulai buka penerimaan santri baru. Bapak Ibu bisa didaftarkan melalui link di bawah ini kita terakan, bisa dilihat-lihat, dan Bapak Ibu bisa langsung ke pondok kan, lihat pondok seperti apa, pondok kita yang sederhana, di saung-saung, di kayu-kayu, di bambu saat ya. Barangkali itu ciri khasnya Tajul Hufaz. Kalau kata guru kami, kalau ingin mencari bangunannya gedung yang mewah, barangkali ya
bukan itu Tajul Fas, tapi kalau ingin mencari adabnya bagus, Qurannya yang bagus, adalah lebih terjaga, lebih aman, dan ibadahnya lebih diperhatikan, dan Tajul Fas satu pilihan terbaik saja, insya Allah. Silakan Bapak Ibu didaftarkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Quran Tajul Fas. Terima kasih barangkali Ustadz, Sama-sama pertama ini alhamdulillah akan kita hadirkan terus episode-episode lebih menarik, baik melalui bersama beliau guru kita Ustadz Ari Jardin, ataupun dengan tokoh-tokoh lainnya, ataupun tema-tema menarik lainnya di ruang pulih podcast ini Pak Ibu. Bapak Ibu juga bisa request, ataupun teman-teman request topik apa saja yang akan kita bahas di setiap sesi episodenya, bisa DM Instagram kami ataupun kontak di bawah ini, ataupun kita juga buka sekarang konsultasi saya ruang konsultasi keluarga secara gratis, masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, apapun yang bisa barangkali didiskusikan, diberi masukan ataupun pencerahan dengan semaksimal mungkin. Bisa nanti menghubungi juga kontak perusahaan Mbah ini, kita akan fasilitasi Pak Ibu melalui guru kita Ustaz Ali Jahruddin ataupun referensi-referensi lainnya. Terima kasih Pak Ibu atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Ikuti terus podcast kita di Ruang Pulih Podcast. Kita akan hadirkan setelah ini episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.